Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahumma ba'id baini wa baina ya Allah. Jauhkanlah antara aku dan antara khotoyaya kejahatanku, kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini minal khotoya ya Allah. Bersihkanlah aku dari kesalahan. Kama yunaqqas thawbul abyadu, sebagaimana dibersihkannya pakaian yang putih minat danas dari kotoran. Allahumma ghsil khotoyaya ya Allah. Cucilah kesalahan-kesalahan aku ilmai dengan air wasalji dan salju wal baradi dan embun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim.
yang maha pengasih, yang maha pengasih, yang maha percaya, yang maha penyayang, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, hari yang merajai, yang merajai hari pembalasan. hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau Hanya kepada Engkau kami menyembah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami Tunjukilah kami jalan yang lurus. jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat yang Engkau beri nikmat atas mereka. atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan yang dimarahi Bukan yang dimarahi atas mereka, atas mereka, dan bukan pula jalan orang yang sesat. dan bukan pula jalan orang yang sesat. Amin. Amin. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Katakanlah, Dia Allah Dia Allah yang Maha Esa. yang Maha Esa. Allahus Samad. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak Tidak beranak dan tidak diperanakkan. dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada Dan tidak ada baginya baginya sebanding sebanding sesuatu pun. sesuatu pun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku Maha suci Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Agung, dan dengan memujinya dan dengan memujinya Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar Semoga Allah mendengar bagi orang bagi orang yang memujinya. yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Ya Tuhan kami, Ya Tuhan kami, dan bagimulah dan bagimulah segala puji. segala Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Tuhan
yang maha tinggi dan dengan memujinya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu maghfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan kasihanilah aku. Wajburni dan cukupilah aku. Wahdini dan tunjukilah aku. Warzuqni dan berilah rezeki padaku. At-tahiyyatulillah, segala kehormatan hanya untuk Allah. Wassalawatu wathayyibat, dan segala kebahagiaan dan segala kebagusan. Assalamu alaika, keselamatanlah atas engkau, ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat Allah dan barokahnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatanlah atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad abduhu, hambanya, wa rasuluh, dan utusannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat atas Muhammad wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberi rahmat atas Ibrahim wa ala ali Ibrahim,
dan atas keluarga Ibrahim. Wa barik ala Muhammad dan berilah berkah atas Muhammad wa ala ali Muhammad dan atas keluarga Muhammad kama barakna ala Ibrahim sebagaimana engkau telah memberi berkat atas Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan atas keluarga Ibrahim fil alamina innaka di dalam semesta alam sesungguhnya engkau Hamidum Majid yang maha terpuji lagi maha mulia Allahumma inni ya Allah sesungguhnya aku zalamtu nafsi telah menganiaya diri zulman katsira penganiayaan yang sangat banyak wala yaghfiru dan tidak ada yang dapat mengampuni segala dosa-dosa illa anta kecuali engkau faghfir li maghfiratan min indika maka ampunilah aku dengan keampunan dari sisi kau warhamni dan kasihanilah aku innaka antal ghafurur rahim sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun lagi maha kejaya Assalamu alaikum keselamatan atas kamu warahmatullahi wabarakatuh dan rahmat Allah dan barokahnya Astaghfirullahaladzim aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung alladzi la ilaha illa huwa yang tidak ada Tuhan
yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha hidup, terus menerus terus menerus mengurus makhluknya. mengurus makhluk. Wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat Dan aku bertobat kepadanya. kepadanya. Allahumma antas salam, Allahumma antas salam. ya Allah, Ya Allah, Engkaulah penyelamat. Engkaulah penyelamat. Wa minkas salam, Bagi salam dan darimulah dan dari mula keselamatan. keselamatan. Tabarak Rabbana, Tabarak Rabbana, maha mulia Engkau, Maha mulia ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, ya Dzal Jalali wal Ikram. ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai yang mempunyai Wahai yang mempunyai kemegahan kemegahan dan kemuliaan, dan kemuliaan. Allahumma la mani'a, Allahumma la mani'. ya Allah, Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah tidak ada yang bisa mencegah lima a'taita, lima a'taita, kepada apa kepada apa yang Engkau berikan, yang Engkau beri. wala mu'tiyan, Wala mu'tiya, dan tidak ada dan tidak ada yang bisa memberi yang bisa memberi lima manakta, di mana kepada apa kepada apa yang Engkau mencegah, yang Engkau mencegah. wala radda lima qadaita, Wala dan tidak ada dan tidak ada yang bisa menolak yang bisa menolak kepada apa kepada apa yang Engkau putuskan, yang Engkau putuskan. wala yanfa'u, Wala yang tahu dan tidak ada bermanfaat, dan tidak ada bermanfaat. dal jaddi kal jaddu, Kal jaddi kal jaddu, orang yang kaya orang yang kaya terhadap terhadap kekayaan. kekayaannya. Subhanallah, Subhanallah, maha suci Allah, Maha suci Allah. alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. segala puji bagi Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Maha Agung, Allah Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. ya Tuhan, Ya Tuhan, ampunilah aku, ampunilah dunubi, aku dari dosa-dosaku, dari dosa-dosa wali walidayya, wali-walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, dan dosa kedua orang warhamhuma, berhak, dan sayangilah keduanya, dan sayangilah kedua kama rabbayani shaghira, nama Rabbayan Shawira,
sebagaimana sebagaimana mereka berdua mereka telah memelihara aku telah memelihara waktu aku kecil. waktu aku kecil. Allahumma a'inni ala dzikrika Allahumma a'inni ala dzikrika. Allahumma a'inni ala dzikrika Allahumma a'inni ala dzikrika. Allahumma a'inni ala dzikrika Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, Ya Allah, bantulah aku bantulah aku untuk bisa ingat kepadamu ingat kepada wa syukrika wa syukrika dan bisa mensyukuri nikmatmu dan bisa mensyukuri nikmatmu wa husni ibadatika wa husni ibadatika dan bisa baik dalam menyembahmu. dalam menyembahmu. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Ya Tuhan, Ya Tuhan, tambahkanlah kepadaku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan. Warzuqni fahman Warzuqni fahman. dan anugerahkanlah kepadaku Dan anugerahkanlah kepada kepahaman. kepahaman. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka. ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya aku sesungguhnya aku mohon kepada Engkau mohon kepada Engkau rizqan thayyibah, rizqan thayyibah, rizki yang baik, rezeki yang baik, wa ilman nafi'ah wa ilman nafi'ah, dan ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat, wa amalan maqbulah wa amalan maqbula, dan amal yang dan amal yang diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah. ya Tuhan kami, Ya Tuhan, berikanlah kepada kami berikanlah kepada kami di dunia di dunia kebaikan kebaikan, wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat dan di akhirat kebahagiaan. kebahagiaan. Wa qina adzaban nar Wa qina adzabannar. dan jagalah kami Dan jagalah kami dari siksa api neraka. dari siksa api neraka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji Dan segala puji untuk Allah, untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Amin. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Saya.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Mereka semua memohon, wahai Tuhan kami, janganlah kamu miringkan jiwa kami dan condongkan jiwa kami pada perbuatan dosa. Sesudah kamu memberi petunjuk kepada kami, berilah kami rahmat dari sisi. Kamu adalah Tuhan yang maha pengasih. Mereka yang rosih dalam ilmunya, di samping mengimani ayat-ayat mutasyabih, juga memohon kepada Allah agar dihindarkan dari jalan kesesatan. Sebaliknya, mereka diberi kemampuan untuk mengetahui hakikat.
Sesungguhnya Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Kamulah yang mengumpulkan manusia pada hari kiamat, yang kedatangannya tidak diragukan lagi. Sesungguhnya Kamu tidak menjalani janji. Sesungguhnya Kamu, Tuhan kami, akan mengumpulkan segala manusia untuk diberi pembalasan pada hari mahsyar atau hari berkumpul, dan kami meyakini datangnya hari kiamat mahsyar itu karena Kau telah menjanjikan. Makna la raiba fihi, tidak kami ragukan, tidak ada keraguan. Berbeda dengan makna la raiba fihi dalam awal surat Al-Baqarah, yaitu dalam Al-Quran tidak ada sesuatu yang patut diragukan. Di sini yang diperbincangkan adalah Al-Quran. Sedangkan la raiba fihi dalam surat Al-Imran memperbincangkan keadaan para mukmin, orang-orang yang beriman pada saat hari pembalasan. Kesesuaian antara doa ini dan masalah iman terhadap ayat mutasyabih adalah bagaimana mengimani ayat mutasyabih, mereka juga mengimani apa yang terkandung dalam doa ini. Demikianlah jika kita katakan bahwa yang dimaksud dengan mutasyabih adalah persoalan gaib mengenai akhirat, karena belum kita jalani kan. Cuma Allah sudah menerangkan di dalam Al-Quran, dan hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Jika yang dimaksud mutasyabih adalah makna kedua, maka mereka menyebut hari akhirat karena merasa takut tumbuhnya kesesatan yang akan membinasakan dirinya pada hari. Sebab turun ayat dikatakan bahwasanya mereka memperdebatkan tentang Isa ibnu Maryam. Mereka berkata Isa ibnu Maryam adalah Tuhan karena dia mampu menghidupkan orang-orang yang meninggal dunia. Mereka juga menyatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Mereka dia tidak berayat. Namun dapat Isa itu merupakan orang ketiga dari 3 orang. Mengingat firman Allah, kami mengatakan dan kami mengerjakan. Seandainya Tuhan itu Esa, tentulah dia mengatakan, aku berkata dan aku mengerjakan. Semua pandangan hujah mereka berhasil dipatahkan oleh Nabi Muhammad. Semua pandangan hujah mereka berhasil dipatahkan oleh Nabi Muhammad, namun mereka tetap ingkar, menolak pendapat Nabi Muhammad. Nah, ini yang terjadi pada umat Nasrani atau sekarang adalah Kristen, Protestan dan Kristen Katolik. Maka Nabi pun mengajak mereka mubahalah, bersumpah bahwa siapa yang keyakinannya salah bersedia dilaknat. Tetapi mereka tidak mau melakukan sumpah itu. Karena itu Allah menurunkan ayat 80 untuk membuatkan pendapatnya dan menegaskan keingkaran golongan Nasrani. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat-ayat ini kesimpulannya bahwasanya Allah menjelaskan keesaan Allah dan membantah keyakinan 3 Tuhan. Sesudah itu menjelaskan sifat Hayy Qayyum, terus terjaga, tidak tidur, dan kemudian berwujudlah langit dan bumi. Keduanya ada sebelum Nabi Isa lahir. Jika demikian halnya, maka mustahil bisa dikatakan bahwa Isa adalah Tuhan yang mengurus langit dan bumi. Sebab langit dan bumi telah ada sebelum Isa lahir. Jadi, kesimpulan dari beberapa ayat tadi, mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-9, bahwasanya Allah menjelaskan bahwasanya Isa itu betul bukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan langit dan bumi ini sudah ada sebelum Isa lahir. Jadi menjelaskan ayat ini menjelaskan bahwasanya Isa itu bukan Tuhan, tapi Allah dan Tuhan, dan dikirimkan Al-Quran dan melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi hal lain yang juga dijelaskan dalam bagian ini adalah sebagaimana halnya Tuhan menurunkan Taurat, Dia menurunkan Al-Quran untuk menyatakan bahwa wahyu dan syariat telah diturunkan sebelum kelahiran Isa. Sama halnya Tuhan menurunkan Injil kepada Isa atau menurunkan Al-Quran kepada Nabi sesudahnya. Jadi apa? Nabi Muhammad. Dengan demikian bukanlah Isa yang menurunkan kitab, tetapi Dia juga
adalah seorang nabi yang menerima kitab. Maka kitabnya Injil. Keterangan yang telah lalu juga diberikan keterangan bahwa Allah lah yang memberi akal kepada manusia supaya mereka bisa membedakan antara yang hak, antara yang benar dan yang batil dan yang salah. Jadi bukan Isa yang diberi akal, tapi Isa diberi akal oleh Allah. Ayat berikutnya Allah menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Dia. Penjelasan ini membantah alasan orang-orang Nasrani mengakui ketuhanan Isa dengan alasan bisa menginformasikan masalah-masalah gaib. Sedangkan Tuhan menegaskan sesungguhnya Isa tidak mengetahui semua hal yang gaib. Allah lah Tuhanlah yang membentuk rupa manusia sewaktu masih dalam rahim ibunda masing-masing. Walaupun lahir tanpa ayah, Isa tidak membentuk diri dan rupanya sendiri. Tapi Allah yang membentuknya melalui rahim ibunya. Dalam ayat 170 surat An-Nisa, Tuhan menyatakan bahwa sesungguhnya Isa Al-Masih ibnu Maryam itu Rasul Allah atau utusan Allah, dan kalimatnya yang ditanamkan pada rahim kandungan Maryam dan ditiupkan roh daripadanya. Ayat ini bisa dirujukkan pada firman Allah dalam ayat 9 surat Az-Zukhruf yang menjelaskan Isa hanyalah seorang hamba yang telah dititipkan oleh Allah SWT. Dalam ayat 59 surat Al-Imran, Tuhan menyebutkan perumpamaan Isa di sisi Allah sama dengan Nabi Adam. Masalul Adam. Jadi bagaimana bahwasanya Allah memberikan contoh bagaimana Allah menciptakan Isa itu seperti menciptakan Adam. Adam tak juga punya ayah. Jadi sedangkan Isa ada ibunya. Sedangkan ada yang ada ibu Isa Allah ciptakan. Apalagi cuma tidak ada ayah, ada ibunya. Jadi itu Allah menjelaskan menerangkan bahwasanya kepercayaan yang tidak kepercayaan Nasrani yang tidak menerima Al-Quran itu salah. Bahwasanya Nabi Muhammad mengirimkan menjelaskan Isa itu adalah Nabi bukan Tuhan. Jadi Isa bin Maryam bukanlah Tuhan dan bukan pula anak Tuhan, tapi manusia biasa yang menjadi utusan Allah. Dan itu Tuhan menerangkan keesaannya bahwa Tuhan itu maha perkasa dan maha hakim. Berikutnya Tuhan mengungkapkan sifat Al-Quran dan isinya yang terbagi menjadi dua. Ayat muhkam yang tidak mengandung banyak makna dan ayat mutasyabih yang samar maknanya. Karena kalau yang muhkam kemarin kita jelaskan bahwa itu sudah pasti terjadi atau kita lihat dan kita rasakan. Tetapi yang mutasyabih itu adalah sesuatu yang samar. Seperti tadi keadaan kita di Yaumul Mahsyar, itu kan belum pernah kita lihat. Hanya digambarkan, diterangkan oleh Allah yang maha mengetahui. Itulah keadaan nanti di Yaumul Mahsyar. Pada akhirnya Tuhan menjelaskan bahwa mutasyabih terbagi dua macam. Pertama, golongan yang sesat, dan kedua adalah golongan yang benar. Golongan yang sesat yakni menafsirkan Al-Quran dengan berpegang pada hawa nafsu, bukan berpegang kepada dasar yang Jadi menerjemahkan Al-Quran itu jangan suka-suka hati. Kenapa? Itu yang menyebabkan banyak atau ada mantan ustaz menjadi pendeta karena membenturkan hawa nafsu dan menafsirkan Al-Quran tidak berdasarkan surat yang mahkam, surat yang jelas tadi. Mereka lupa bahwasanya ada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Lupa dia. Kenapa sudah ada sesuatu yang pasti tadi? Allahus samad. Allah tempat bergantung. Serahkan semua masalah kita sama Allah. Jadi jangan memperturunkan hawa nafsu. Jadi jangan sampai kita yang tidak memiliki hakikat dan pengetahuan yang lebih, tetapi kita menerjemahkan atau menafsirkan diri
Al-Quran harus ada tempat bertanya, harus ada tempat berdiskusi, harus ada sumber. Jadi jangan aja kan banyak orang memperdebatkan. Oh yang ini, ini. Setelah sholat nanti, kalau sholat tidak dengan hati maka tidak sah. Salah. Yang penting hatinya bersih. Yang penting tidak berbuat kejahatan. Dia layak sholat. Mana ada seperti itu? Sedangkan Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga. Nabi Muhammad kasih Allah. Sholat ya. Sholat. Ya. Makanya jangan menerjemahkan sesuatu itu jangan suka hati. Inilah golongan orang yang sesat. Bertanya sama orang yang benar. Bertanya dengan orang yang lebih paham. Berdiskusi. Terima sesuatu itu kalau bukan itu benar. Jangan kita menganggap wah selama ini saya seperti itu, selama ini seperti itu. Tapi sudah besar sama Rasulullah. Bahwasanya apa? Utlubul ilma minal mati ila nanti sampai mati kita harus menuntut ilmu, menambah wawasan, menambah. Nah terakhir golongan yang benar yaitu mengembalikan pengertian ayat-ayat mutasyabbih yang tadi belum kita ketahui dan belum kita rasakan bahwa kepada yang mahkam, mengembalikan maknanya kepada ilmu Allah serta mereka memohon nikmat hidayah dan taufik oleh Allah yang tidak bisa diusahakan sendiri oleh Allah. Kita serahkan semuanya pemahaman tadi serahkan kepada Allah. Kalau biasanya silang hati ya Pak. Wallahu Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui ya semuanya sebab akibatnya. Jadi serahkan semua kepada Allah. Jadi gantungkan segala sesuatu kepada Allah. Saya bertanyakan ada lanjutkan sholat bisa berjamaah. Makan bersama kita kayak gitu. Ada tanya. Jadi Jawa orang pakai paham ya. Sholat itu tadi kan kalau menurut nafsu muncul kan bukan salah. Jadi sholat itu menurut apa-apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW begitu ya Ustaz. Jadi pokoknya awaknya sholat itu kan tidak usah dah. Nah itu mangkonya dari arti terjemahan tadi lah buat mengerti kan. Nah, jadi turun tanya macam mana kalau pokoknya inyo aja kan menurut nafsu kan tidak usah dah. Nah coba terangkannya coba. Bagaimana kita ketahui bersama kata Rasulullah Sallallahu Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dan itu awak konfus. Awak ada yang masuk dari hadis yang sahih. Bahwasanya Rasulullah bagaimana Rasulullah. Kembalikan kepada Rasulullah. Pakai hadis kemudian sholat Rasulullah itu sholat pakai apa namanya tumanina tidak laju-laju, tidak bergegas-gegas. Kenapa? Karena kalau batal itu masih bisa itu karena menjadi imam. Kalau sudah selesai, tidak ke WC, bisa langsung WC jadi password. Karena waktu itu tamat KKN. Memang iyo di daerah Belilas, nama kampungnya adalah Paya itu. Jadi 6 jam betul listrik mulai dari sore jam 6 sampai itu jam 10 malam. Sudah tidak listrik kok. Nanti, tapi alhamdulillah setelah kami selesai KKN itu, uang beli kita telah mulai pasang yang jauh sekitar 25 mili dari jalan atas ke dalam. Memang dulu kampung pertama waktu sungai. Lewat sungai, jadi besar amat kita mengisi santapan rohani amat. Waktu itu KKN tahun 2010. Jadi pas waktu itu sholat tarawih, memang aku bisa. Banyak. Memang kalau kokoh.
Alhamdulillah. Maksudnya ya masih mahasiswa. Kalau kami sampaikan itu hati tersinggung. Cuma itu, ya Allah